رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Sampai bacaannya halaman 107 bacaannya. Wa qawluhu lil wajhi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam wal Mu'allif rahimahullahu ala man naf'a bihi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala. Kemarin ya, diperbolehkan dalam bermuamalah dan kesaksian itu seorang laki-laki yang bukan mahram memandang kepada perempuan yang bukan mahram. Ketika beli barang, ngejual barang, kita pengen mengangkat seorang perempuan jadi saksi, itu boleh memandang kepada wajahnya, hukumnya boleh, jadi tidak diharamkan. Tapi kalau kondisi bukan itu, keadaannya nggak boleh. Kemarin itu yang diperbolehkan ya, pengen khidbah, pengen ngelamar, kemudian pengen apa lagi tuh, pengen ngobatin, dokter diperbolehkan. Nah sekarang ini pengen bermuamalah dengan seorang perempuan yang bukan mahram kita, boleh lihat memandang. Jadi dalam jual beli kita boleh melihat perempuan, tapi wajahnya doang tuh, yang lain tidak diperbolehkan. Atau untuk mengangkat sebagai saksi diperbolehkan juga. Wa qawluhu ilal wajhi minha khassatun yarji'u lisyahadati wal mu'amalati. Dan ucapan pengarang kepada wajah, boleh melihat kepada wajah daripada itu perempuan, khusus kembali kepada kesaksian dan muamalah. Bagaimana pengertiannya? Fayanzuru rajulu inda ada isyahadati indal qadi liwajhil mar'atil masyhudi 'alaiha. Seorang laki-laki ketika ingin mengangkat seorang perempuan menjadi saksi di hadapan seorang qadhi. Qadhi ini adalah di atasnya mufti. Jadi ada istilah mufti, ada istilah qadhi. Mufti ini bermadhab. Ada mufti Syafi'iyah, ada mufti Hanabilah, ada mufti Hanafiyah, ada mufti Ahnaf, ada mufti Malikiyah. Jadi ada mufti dalam madhab Imam Syafi'i, ada mufti dalam madhab Imam Malik. Setiap madhab itu ada apanya? Ada muftinya. Nah, di atas mufti adalah qadhi. Qadhi ini seorang ulama yang mengepalai semua ulama dalam 4 madhab ya. Ingatin ya, di Indonesia, Jakarta kita bermadhab pada madhab Imam Syafi'i. Kenapa demikian? Sekali berimam Al-Bukhari saja bermadhab. Tidak sejarah tuh, buka. Kok jadi wajib kita bermadhab? Sekali berimam Al-Bukhari, yang kitab hadisnya Sahih Al-Bukhari dibaca oleh seluruh ulama sedunia, itu beliau masih apa tuh? Bermadhab. Kemudian Imam Daud, Abu Daud, beliau juga bermadhab. Imam Syafi'i. Kemudian siapa lagi? Imam Al-Hakim, Imam Ibn Hibban, Imam Al-Baihaqi. Ini mereka semua adalah perawi-perawi hadis yang mereka bermadhab kepada madhab Imam Syafi'i. Kalau perawi hadis yang ilmu sudah banyak saja, masih apa? Bermadhab, apalagi kita. Itu demikian. Jadi kalau seandainya ada orang yang sekarang tidak bermadhab, sangat salah besar. Kenapa demikian? Lihat, merujuk sejarah. Perawi-perawi hadis yang mereka ilmuannya luar biasa masih bermadhab. Itu di antara itu, di antara tadi itu, di antaranya adalah Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Abu Dawud, kemudian Al-Imam Ibn Hibban, Al-Imam Al-Hakim, Al-Imam Al-Baihaqi. Itu mereka semua ulama yang merupakan perawi hadis yang bermadhab kepada madhab Al-Imam Syafi'i. Jadi qadhi itu adalah seorang ulama yang mengepalai semua ulama dalam semua madhab. Untuk apa? Liwajhil mar'atil masyhudi 'alaiha. Untuk melihat kepada muka wajah seorang perempuan yang diangkat jadi saksi. Boleh. Kita laki-laki, ada perempuan pengen diangkat jadi saksi, dia bukan mahram kita. Kita laki-laki boleh melihat kepada wajahnya saja. Jadi bukan ke lainnya ya.
Diperbolehkan hanya memandang kepada wajahnya saja. Wa yu'addi syahadata 'alaiha illam ya'rifha fi niqabiha. Dan dia menunaikan kesaksian atasnya jika dia tidak mengetahuinya pada cadarnya. Kalau pakai cadar, nggak ketahuan nih siapa ini. Maka bagaimana? Fa'in arafaha fihi. Jadi kalau pakai cadar, nggak apa? Nggak ketahuan, nggak kelihatan siapa ini perempuan. Maka dalam kondisi yang demikian boleh ngebuka apanya? Cadarnya. Boleh ngebuka maskernya, silahkan diperbolehkan. Tapi memandang hanya kepada wajahnya saja yang diperbolehkan. Fa'in arafaha fihi. Maka jika ini orang laki-laki mengetahui perempuan tadi padanya, nggak perlu buka masker, nggak perlu buka dia punya niqabnya, dia punya cadarnya, lam yaftaqil kashfi, nggak perlu dia ngebuka dia punya cadarnya atau maskernya, bal yahrumu li hurmatin nazari, bahkan menjadi haram karena haramnya memandang kepada perempuan yang bukan mahram kita. Kita akuin nih kerja kita dosa terus setiap hari. Kita lihat perempuan yang bukan mahram kan bukan muamalah. Lagi naik motor nggak sengaja ya, kalau nggak sengaja Allah maafin insya Allah. Tapi kalau yang dia baik, yang dilihatin tuh, udah perempuan cakep banget, di rumah nggak ada nih, lihatin sampai habis. Nah, kalau puasa jadi nggak dapat pahala di situ, batal pahala kita itu. Puasanya sah, tapi pahalanya apa? Nggak dapat sama sekali. Kan di antaranya itu riba, gunjing saudara kita. Kemudian apa lagi? Namimah. Kemudian apa lagi? Melihat perempuan yang bukan mahram kita, atau melihat istri kita dengan syahwat. Nggak boleh, yang udah punya bini itu. Makanya yang udah punya bini ngelihat istrinya jangan pakai apa? Yang pakai syahwat jangan. Kalau lagi puasa sampai pakai syahwat dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, itu hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Pahala puasa yang batal. Tapi dia punya kerjaan puasanya nggak batal, sah tuh. Ente lagi naik motor, sengaja-ngaja ngeliat perempuan yang bukan mahram, maka sah puasanya sampai maghrib full. Tapi pahalanya sama sekali nggak ada, kosong tuh. Kalau nggak sengaja, Allah maafin. Lagi naik motor nggak sengaja, Allah maafin. Tapi kalau nggak sengaja terus cakep juga gitu. Itu yang jadi masalah tuh. Itu jadi masalah. Aneh ente sama deh. Tapi pas lebaran puasa ya Allah nggak ada. Lagi puasa, ntar pas lagi maghrib aja. Pas maghrib aja boleh. Jadi kita jaga tuh yang bikin batal apa? Pahala puasa dijaga tuh, jangan gunjing orang. Ya Allah, ada sering bilang bikin bukber kan bagus, bikin buka berpuasa, buka bersama itu kan bagus. Tapi ingat jangan sekali-kali ada riba di situ. Biasanya kalau udah bukber ngumpul satu RT, satu keluarga, satu apa lagi? Iya, ngumpul semua nih. Itu ada aja orang yang ngomong tuh. Kalau kita bisa negor itu orang, jangan kita lagi puasa. Baru kita orang hebat di situ tuh. Jangan lagi puasa, jangan orang batal puasa kita, batal pahala kita. Kita ngomong gitu, kita jagoan begitu. Kita bisa kalau gitu. Bisa nggak begitu? Ada temen ngasih info ini info yang bakal riba nih. Kita bilang nggak boleh begitu, ente nggak boleh gitu, nggak boleh. Kamu nggak boleh begitu. Kenapa demikian? Kamu. Ada bucol lele. Nggak boleh begitu. Kalau bisa begitu kita jagoan. Tegur seperti kita yang lagi pengen gibah kita jagoan. Atau kita kasih tegur, kita menghindar buru-buru. Kan begitu penyakit mubal, begitu penyakit itu. Allah ada aja, kan sering mubal. Dan orang astagfirullah, Allah bacotnya lagi puasa, tuh mulut nggak bisa dijaga. Kita menghindar deh, menghindar kita melipir ke tempat yang memang lihat teman-teman yang mulutnya nggak begitu. Atau kita bilangin, boleh begitu lagi puasa, bikin batal pahala puasa ente begitu. Kita bilang, kan udah umum tuh merata tuh begitu sekarang tuh riba tuh udah merata, udah kemana-mana tuh. Kayaknya kalau pengen mukber bilang tulis dengan gede itu dilarang gibah. Silahkan mukber dilarang gibah. Dengan gede tulis tuh, ya nggak boleh gibah. Kalau ngomongin orang, kita punya mulut nggak bisa dijaga. Kita ngeri pas kita berpulang ke rahmatullah, pahala puasa
No, sama sekali dari Allah nggak ada. Kita ngeri begitu. Ada ibadah tapi nggak ada pahalanya. Allah ngeri. Jadi begitu ya, silahkan diperbolehkan makan pada perempuan yang bukan mahram tapi untuk tadi apa? Untuk muamalah atau untuk sebagai syahadah. Wallahu a'lam bishawab.